Ya, video ini untuk menceritakan perjalanan persalinan anak pertama kami. Nah, jadi dimulai dari ya biasanya kalau persalinan diawali dengan kontraksi. Alhamdulillah waktu itu ngerasain kontraksi tepat di HPL sebetulnya. Nah, dan di hari itu juga check up. Wah, dan saat check up ternyata Masya Allah dibantu oleh dokternya pembukaan pertama dimulai karena memang kontraksinya setelah itu makin intens. Nah, padahal sebetulnya dokternya udah bilang, nanti kita check up itu pagi hari ya jam 9.00-an, zuhur itu sebenarnya udah disuruh mulai, persiapan buat ke rumah sakit gitu kan. Cuman catatan dokternya kalau semakin intens. Jadi menurut saya pribadi gitu kan, oh kayaknya belum nih, akhirnya sampai jam 3 itu belum jalan juga ke rumah sakit. Padahal sakit sih sebetulnya ya, yang nama kontraksi itu luar biasa ternyata. Nah, sampai, akhirnya memutuskan kata suami jangan terlalu mepet-mepet ya gitu. Akhirnya berangkat juga tiba di rumah sakit maghrib gitu. Akhirnya dicek dengan sakit yang makin intens ya, ternyata baru pembukaan 3. Nah, di situ kayak gimana nih perasaan kamu? Oke, mungkin aku ceritanya flashback ke belakang dulu ya. Jadi kita sebetulnya kurang paham terkait proses untuk melahirkan itu seperti apa. Jadi persiapannya cukup minim. Akhirnya kita hanya mengandalkan dokter saja. Jadi kita bolak-balik ke dokter itu sebulan sekali untuk melihat bagaimana sih, sejauh mana sih perkembangan dari si janin itu dan sebagainya. Nah, sudah mendekati hari HPL ya, HPL 40 minggu. Saya melihat istri kamu gitu maksudnya. Aku melihatnya itu kamu belum mengalami kontraksi, cuma sakit perut biasa. Jadi kita berpikirnya, oh masih lama nih lahirannya. Dan pada malam itu, kamu ingatnya apa? Kita Begadang. begadang. Ya kan? Jadi kita begadang karena nggak tahu akan secepat itu proses melahirkan itu. Karena memang belum ada tanda-tanda untuk sebetulnya melahirkan. Kata orang kan eh, interval waktu untuk kontraksi yang akan melahirkan itu setelah sekian menit sekali. Nah itu masih jarang-jarang banget. Sampai akhirnya, oh mungkin masih seminggu lagi melahirkannya. Akhirnya nggak apa-apa deh untuk begadang. Ya itu soalnya sempet ya sebenarnya 2 jam sekali tuh udah ada sebetulnya. Cuman ketika tidur kok jadi jarang-jarang gitu kan. Betul. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk datang ke dokter karena memang sudah waktunya untuk kontrol lagi ya. Nah, pas sama dokter dicek ternyata sudah masuk ke pembukaan pertama. Terus dokternya bilang siap-siap ya, kemungkinan 9 jam lagi atau nanti sore atau nanti malam gitu kan. Di situ sebagai seorang suami yang gak ngerti apa-apa tentang persalinan, cukup panik dong. Nah, karena panik sebetulnya hal pertama yang aku lakuin mencari bala bantuan tentunya. Waktu itu kebetulan memang punya banyak teman-teman yang cukup peduli dan cukup mendukung. Akhirnya beberapa kita hubungi. Kayak misalkan dari mulai kendaraan yang akan kita persiapkan dari sini ke rumah sakit, itu kendaraannya mana gitu kan. Karena perjalanannya cukup lumayan ya, 30 menit dari sini ke rumah sakit. Akhirnya itu harus dipersiapkan juga. Lalu kemudian mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan. Kayak misalkan ya kemungkinan apapun lah kita persiapkan dari mulai pikiran, hati kita semuanya dipersiapkan termasuk persiapan administrasi dan sebagainya. Dan betul ternyata malamnya dan bahkan sebelum malamnya eh bukan menarik ya. Yang bikin deg-degan itu sebetulnya adalah perilaku kamu. Kenapa? Bayangkan udah pembukaan satu, kata dokternya itu harus kemungkinan dalam waktu cepat akan melahirkan dan kamu memilih untuk mengambil pekerjaan. Ya kan kita harus beraktivitas. Nah, biar sakitnya nggak fokus. Nah, karena ini ada pengalaman pertama aku ya, aku ngerasa bahwa oh ternyata ketika pembukaan satu itu justru istri itu harus banyak tidur, istirahat gitu kan, sampai menunggu sakit kontraksi terus ya kan baru kita ke rumah sakit. Tapi ternyata enggak kayak gitu ya. Iya, ternyata justru
perlu jalan kan biar dia makin bergerak kali ya istilahnya gitu, biar turun ke bawah seperti itu. Akhirnya nanya kan kita ke dokter apakah boleh kita ngambil satu pekerjaan ini. Kebetulan kita kerjanya itu datang ke rumah klien, ada beberapa diskusi ya sama klien seperti itu, apakah kita boleh gitu untuk berkunjung ke klien. Ternyata boleh, ternyata untungnya kliennya dekat gitu. Masalahnya kita itu kemana-mana pakai motor. Jadi itu ke rumah klien pakai motor, bayangin kan, banyak gajlukan, banyak polisi tidur, banyak jalan berlubang itu menuju rumah klien itu. Iya, Nggak segitunya kali. iya sih. Meskipun akhirnya bawa motornya kan lebih pelan ya dari biasanya. Karena emang kekhawatiran itu. Sampai klien kita juga nanya, oh lagi hamil ya Bu? Iya, ini lagi pembukaan satu. Di malam kita mau melahirkan. Kamu mau ngelahirin. Nah akhirnya setelah itu kita istirahat dulu ya di kantor, istirahat itu kamu jalan-jalan dulu karena emang dimintanya untuk jalan-jalan ya. Sampai ke kayaknya untuk sampai ke kontraksi ketiga itu cukup lama ya ternyata. Iya, ternyata berbeda-beda ya case-nya. Nah aku tuh khawatir banget gitu, khawatirnya itu kan udah menjelang sore ya. Khawatirnya itu ketika kamu terus di kantor, kita kan jarak dari kantor ke rumah sakit itu cukup panjang ya. Ya khawatir macet 30 menit dan jalur macet juga gitu kan. Aku pikir, gimana kalau misalnya kontraksinya itu di kantor gitu. Bayangin di kantor bukan di rumah. Gimana kalau kontraksinya itu di kantor terus nanti macet, kayak overthinking banget sebagai suami yang belum berpengalaman apapun. Meskipun ngelihat video-video juga kan biasanya misalkan kayak tutorial di YouTube gitu kan. Tutorial bahasanya. Maksudnya melihat referensi di YouTube gitu kan, atau misalkan di channel video apapun lah. Biasanya tentang interval waktu aja kan, berapa lama kayak gitu, tapi tidak ada proses untuk, maksudnya mungkin aku belum menemukan referensi proses untuk gimana cara mengantarkan istri ke rumah sakit, terus apa yang perlu dilakukan dulu di rumah sakit. Kamu terlalu overthinking gitu loh, gitu. Saking nggak tahu gitu. Padahal masuk rumah sakit nggak masuk ya. Makanya kamu ingat ya, setiap kali aku nanya, gimana kamu udah mulai kontraksi belum? Yuk ke rumah sakit yuk, kayak gelisah banget. Karena nggak tenang, karena aku mikirnya lebih baik kontraksinya itu di rumah sakit, jadi langsung ditangani gitu. Lebih baik jalan-jalan kakinya itu di rumah sakit. Tapi teman-teman kita bilang nanti ditolak, disuruh pulang dulu karena kontraksi masih pembukaan satu, itu masih lama banget katanya. Jadi serba salah kan akhirnya. Mau di rumah juga khawatir, nggak tenang karena perjalanan di rumah sakit macet. Terus sampai akhirnya kamu udah mulai flag makin ya mulai ada flag. Nah, mulai ada flag itu akhirnya kataku, yaudah deh kita ke rumah sakit aja. Kalaupun di kantor terus bisa jadi ya banyak orang yang kita repotkan itu kalau misalnya kamu kontraksinya maksudnya pembukaannya yang udah semakin besar gitu kan, takutnya itu merepotkan teman-teman kantor. Sebetulnya sih aku baru nyadar ternyata memang cukup lama ya. Betul kata teman kita, itu masih berjam-jam Mas, masih sangat lama. Dan aku gak mempercayai itu sebetulnya. Aku kira cepat gitu, 1, 2, 3, 4, 5 terus ke 9, 10 aja akhirnya. Akhirnya kita ke rumah sakit. Di rumah sakit terus diperiksa lagi ya. Ya, diobservasi ya, diperiksa dulu ya. Proses periksa kan aku nggak ikut ya, kamu di dalam karena nggak boleh ikut aku ya. Pas periksa dokter pertama kita di klinik, itu yang pembukaan satu. Nah jadi kita sebetulnya ini mungkin nanti untuk anak kita yang udah besar ya, karena video ini tuh sebetulnya kita buat untuk dia menyaksikan juga sebagai dokumentasi. Jadi kita itu periksanya biasanya di klinik dekat rumah. Di dokter, dia ada seorang dokter di sana. Nah, kalau di sana itu setiap kali periksa aku boleh ikut. Nah, untuk proses melahirkannya kita di rumah sakit, di tempat sebetulnya dokter tersebut itu juga praktek di rumah sakit itu. Akhirnya pas kita ke rumah sakit, ternyata aku nggak boleh ikut, nggak kayak di klinik, ya kan. Akhirnya aku ngurusin administrasi dan kamu proses di dalam. Nah, di dalam itu seperti apa sih? Oke, nah jadi di situ sebetulnya cek pembukaan juga seperti itu kan, jadi ya berbaring terus dicek intensitas sakitnya udah berapa lama ya, seperti itu ya ditanyain, terus akhirnya ya dicek pembukaannya dan ya luar biasa lumayan sakit ya setiap kali dicek pembukaan itu. Setiap dicek pembukaan itu sakit dan ternyata kata
perawatnya di sana juga udah ya pembukaan 3 lah masuk dan sudah boleh untuk apa namanya book ruangan gitu. Makanya di situ kan aku juga bingung sebenarnya. Ini aku harus ngapain ya gitu. Soalnya perawatnya cuma bilang, oh yaudah apa namanya udah pembukaan sekian, cuman gitu doang. Terus aku kayak mau ke toilet, cuman kayak informasi itu nggak ada lagi gitu. Kamunya juga nggak ada. Aku agak bingung sebenarnya di dalam itu gitu kan dengan kontraksi yang lumayan ya gitu. Nah singkat cerita waktu itu aku ke toilet kan, kayak yang udah kebelet banget. Ini aku harus ngapain lagi gitu. Nah terus ternyata apa langsung sih sebetulnya di sana itu pengecekan-pengecekan semuanya gitu. Dari mulai apa berapa periksa pembukaan, terus juga ambil darah, itu tuh udah di situ juga. Terus juga apa namanya urin waktu aku ke toilet tuh ternyata sama susnya juga sekalian buat cek urin kayak gitu. Jadi di dalam itu ternyata aku lumayan banyak pengecekan sebetulnya. Sampai aku balik lagi dari toilet gitu kan. Dan ya itu ketemu kamu, aku baru tahu oh ternyata ini kenapa gitu. Akhirnya kamu udah dibolehin masuk kan. Iya, dan pertama kali Aku nggak pas ngerti tuh di luar kamu ya ngurusin apa tuh pertama berarti. kali pas aku masuk ke ruang operasi, bukan ruang tindakan mungkin ya Heeh. bahasanya, ke ruang tindakan itu yang kamu tanyakan tahu nggak pertama kali apa? Apa? Kamu kemana aja? Aku sendirian di sini. Oh Berarti iya, kamu nggak tahu ya kalau aku tuh sebenarnya nggak boleh sama susternya itu untuk masuk ya. iya ya. Iya, jadi kamu udah masuk duluan. Pas aku di belakang ya, kan Heeh. harus ngurusin banyak hal gitu Ya kan. soalnya serem banget tuh sendirian di ruangan ini mau ngapain Akhirnya gitu. pas aku masuk, suaminya nunggu di luar aja nanti dipanggil. Nah, akhirnya suami Lemi gitu kan. Akhirnya aku langsung datang. Iya soalnya lama banget. Terus di sana aku kayak kayak melihat istri aku kayak terdampar gitu. Maksudnya terdampar itu Ya lebih karena sendirian di ruangan itu. kayak lebih lemas kayak gitu, kayak kayak orang sakit gimana sih? Emang sakitnya udah mulai intens sayang. Nah, Gitu terus. maksudnya bukan itu sih, lebih ke asalnya itu nggak kayak gini gitu. Akhirnya masih Udah bisa berubah jalan berarti gitu. muka aku. Tiba-tiba kamu kemana aja? Aku kan kayak ngerasa bersalah ya. Kata aku tuh sabar ya sayang, kamu diapain sih sama dokter itu? Oh Gitu kan. iya, cek pembukaan itu sakitnya makin-makin Nah gitu. itu akhirnya aku kan kayak ngerasa ya Allah gitu kan. Istri aku menghadapi rasa sakit ini sendirian. Biasanya aku nemenin, tapi ini benar-benar sendirian. Situ ngerasa deg-degan sih, khawatir gitu kan. Nah, baru pembukaan 3, terus aku bilang kan ke susternya, ini dia masih pembukaan 3, apakah boleh aku sewa kamar di sini? Aku tuh sampai bilang kayak gitu. Hmm, Karena kan kalau misalnya pulang, ya banyak hal yang lebih khawatir lagi gitu. heeh. Sebagai suami yang di rumah pun kita hanya berdua gitu kan. Akhirnya, ya boleh kok di sini kata. Itu juga aku udah disampaikan sih, aku nyampein dari pesan dokter kita kalau misalnya udah bisa langsung book aja kamar karena khawatirnya nanti tengah malam. Jadi itu sebenarnya dokter yang pas mengecek up tuh juga udah bilang kita udah bisa ambil kamar kayak Uh, gitu. dan luar biasanya setelah pembukaan 3 itu, Mm-mm, kamu kan sambil ambil darah juga ya. mm-mm. Nah si hasil dari laboratorium darahnya itu, ceknya itu belum diserahkan ke kita Oh sebagai ya, cuman sebagai mungkin rujukan dari mereka aja ya. mm-mm. Kalau misalkan pasiennya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, itu prosesnya cukup lama tuh kita Oh diemin ya, ya kan. Akhirnya aku bilang ya udah deh kita nunggunya kayaknya di kamar aja bukan di mm. ruang tindakan. Karena di ruang tindakan itu terbatas tuh hanya boleh suaminya aja yang menemani. Sedangkan ada teman juga kan yang datang. Akhirnya bilang aja ke penjaganya perawatnya, kita boleh nggak sih ke Nunggu di kamar yang kamar aja ya, yang udah kita booking. booking gitu kan. Ini ternyata boleh. Nah, karena di kamar itu boleh boleh dikunjungi ya, ada Boleh, nggak ada ah, ininya nggak juga ada ya, jam besuknya juga gitu kan, tapi harus lebih tertib aja karena banyak orang yang melahirkan juga. Akhirnya di kita kamar lah masuk kita, kamar. dan itu cukup lama loh di kamar itu, Ya, sampai tengah malam, sampai tengah malam. sampai aku tidur duluan. Tidur dulu dan kamu kayak terlihat sehat-sehat aja gitu. Aku sampai mikir ini beneran mau lahiran malamnya apa enggak ya? Kok istri aku tuh kayaknya nggak ada kontraksinya sama sekali gitu kan. Cuman tapi gimana sih
Kalau aku kan ngelihatnya kayak gitu ya. Kalau kamu sendiri, Sakit. maksudnya kan mungkin karena ada temen kali yang ngobrol terus jadi nggak berasa gitu kan Ah, waktunya. dan akhirnya kan aku bilang aku tidur dulu ya gitu karena emang sakit Iya, sebetulnya karena ya. disarankan juga kan. Dan ya dan disarankan juga untuk istirahat dulu sebetulnya sama perawatnya. Nah, masalahnya kenapa nggak ikut istirahat ya? Kamu ngapain main handphone? Enggak, bukan main handphone sih. Itu kan temanku sampai jam 11, Iya jam 10-an. jam 10 malam. Itu ada kali 1 jam kita Kalau aku tuh istirahat. kayak, Kamu udah mati lampu kemarin. iya sebenarnya tapi nggak bisa tidur karena ya bukan was-was sih, lebih ke siaga. Gimana sih siaga? Takut Hmm, kenapa-napa gitu. Akhirnya ya siaga, ditambah lagi kan susternya itu setelah periksa darah, setelah cek gitu ya pembukaan, itu nggak ada kabar sama sekali kan. Sebenarnya membiarkan kita gitu kan sampai sampai tengah malam gitu baru ada tindakan gitu. telepon. Sebetulnya susternya juga bilang kalau misalnya ada apa-apa tinggal Iya, dikabarin dia aja. benar kabarin. Nah, cuman di situ aku kayaknya tidur itu kayak ngerasa bersalah nggak sih? Seorang suami tidur di tengah istri lagi mau proses persalinan, aku tuh kayak ada beban moral aja yang bikin. Tapi yang mempertanyakan juga kayaknya ini masih lama deh gitu kan. Emang beneran lama ternyata ya. Sampai jam 2 ya. Iya, Nah jam kan kita 2. baru di apa akhirnya dipanggil setengah 12 ya. Oh, setengah 12 Kita dulu. setengah 12 dulu. Kita turun ke bawah itu. Kan kamu yang angkat telepon karena aku tidur kan. Kamu yang angkat Mm-mm. telepon bilang apa kita disuruh turun ke bawah buat cek lagi. Nah itu bukannya setengah 2 ya? Enggak setengah 12. Aku tuh dicek beberapa kali pembukaan. Oh iya, Nah, ya, jadi oh kita iya bener. kita setengah 12 belum ganti hari tuh sampai jam 12 kayak Betul, dia betul. persiapan kayak apa setengah jam itu kita kayak ganti baju dulu, ini Nah, dulu, pas pas baru setengah di 12 itu kan sebenarnya kamu langsung diperiksa pembukaannya langsung kan di situ. Nah, uh, pas diperiksa ternyata udah masuk ke pembukaan 4. Tapi baru ya mulai masuk ke pembukaan baru. 4-nya tuh. Aku mikir, Nah, ternyata, akhirnya dicek lagi 2 jam ternyata kemudian, cukup lama kan dari pembukaan 3 tiga ke itu empat. pada maghrib, pembukaan 4 itu sekitar jam setengah 12 Mm-mm, malam pas diperiksanya itu. Akhirnya kita dibiarkan kan di mm-mm. ruangan yang tindakan itu, ya kan? Akhirnya, Sebenarnya setengah 12 ke 12 itu kita masih persiapan itu kayak udah tengah malam tuh baru diceknya. Kan mm-mm, kita kan masuk ruangan kayak banyak banget ininya kan, ganti baju dulu, eh ke toilet dulu, kayak gitu kan. Akhirnya mm-mm, sampai mm-mm, si susnya ready buat ngecek kita itu kayaknya udah jam 12-an tuh. Makanya kayak ngecek pembukaan, udah pembukaan naik ke 4 gitu. mm-mm. Dan selagi lagi ya, setiap cek pembukaan itu sakit sekali. Tapi di situ aku boleh nemenin pas di Ya, posisi itu. iya karena dan akhirnya di sana juga sekaligus induksi sebetulnya pas tengah malam Iya, itu. karena diminta sama dokter Dokter yang kita biasanya mm, yang biasanya kita. untuk karena lama kan dari maghrib itu nggak nambahnya nggak signifikan dari kan pembukaan satunya dari hari sebelumnya di jam 9 pagi kayak gitu. Akhirnya induksi terus dicek lagi pas udah jam 2-an kayaknya tuh. Mm. Ada beberapa kali dicek 5 terus akhirnya jam 3-an ya yang aku udah mulai luar biasa ya. Itu mantap. Gimana ceritanya? Jam Itu 3-an ke adalah jam 4 aku udah kayak itu adalah pengalaman pertama yang mungkin boleh dibilang ya doa paling khusyuk kali ya di sana karena ada tekanan gitu. Ya, pertama nggak tidur sama sekali gitu kan. Terus yang kedua itu melihat istri yang benar-benar interval sakitnya itu sering banget, tinggi banget gitu kan, kayak kayak kata orang-orang per berapa berapa menit menit gitu kan. Terus aku bingung juga harus ngelakuin apa, cuman bisa ngelus-ngelus punggung aja karena sebagai apa sih, kayak rangsangan pengalihan ya pengalihan gitu untuk rangsangan supaya nggak fokus ke fokus ke rasa sakitnya. sakit gitu kan. Akhirnya aku elus-elus punggungnya kan, dari pembukaan 4 itu masuk ke pembukaan 5 ya. Aku elus-elus, akhirnya kamu tidur, aku mau duduk karena kursinya itu Oh iya, sama. disarankan sama dokter apa perawatnya itu tidurnya ngadep kiri. Ya Iya, kan? Ya bentar dulu. Kan disarankan tidurnya ngadep kiri. Itu salah kursinya sih. kursinya itu di kanan dan sebetulnya
bukan salah kursinya juga sih, kalaupun kamu ngadap ke sana, kursinya itu agak Oh, ada cukup jauh lagi. juga eh ke si ranjangnya. Waktu itu nggak digeser itu karena bentuknya sofa gitu ya. oh, Nah, sampai akhirnya aku elus-elus sambil berdiri, itu tumit tuh udah pegel banget tuh. Karena berjam-jam itu aku berdiri ngelus-ngelus kamu, pas aku mau duduk kamu kesakitan iya lagi. langsung gitu ya. Ya aku elus-elus lagi, kayak di sana itu kayak ngerasa ih ya ampun, kasihan banget. Tapi ada satu hal yang menurut, Terus main ya 2 jam ya sampai jam 5 ya. ya, dari jam 12 ke jam 2 kan diinduksi. Pokoknya di Ya atas di jam atas jam 2 2-an itu itu aku udah nggak sampai bisa ke lagi. jam 5 itu kayaknya intervalnya itu tinggi Makin banget, cepat. makin cepat gitu kan. Sampai akhirnya berjam-jam berarti aku kan duduk, akhirnya aku minta izin sholat malam dulu kan, sama sekaligus sholat isya Ya dan itu aku sekalian ke toilet ya. iya di situ, terus harus diantar juga kan ke toilet. Nah, di situ ada satu hal sih yang aku pahamin, bahwa aku tuh orangnya sejujurnya ya, mungkin bisa terhitung jari untuk masuk ke rumah sakit itu. Hmm. Cuman kayak sekali dua kali aja seumur hidup nih, ya kan? Terus itu pun kalaupun kebanyakan di puskesmas sih kan. Kebanyakan ke puskesmas. Dan itu pun seumur hidup aku disuntik sama jarum itu kayaknya terhitung jari. Cuman waktu kecil aja gitu kan. Ketika udah gede sampai sekarang itu selalu menghindari disuntik karena ngerasa takut aja sama jarum suntik itu. Pokoknya sama perlengkapan kesehatan itu ya, kayak perlengkapan di rumah sakit itu nggak bersahabat gitu sama aku tuh. Dari mulai aku nggak terlalu suka sama darah, takut gitu melihat darah. Terus jarum suntik juga geli gitu ngelihatnya, takut kayak kayak berasa disuntikin ke sendiri. Dan masih banyak lagi, apalagi kayak infus kayak gitu, itu kayak ngerasa ih sakit banget ya kayaknya, kayak gitu semua. Dan di momen itu aku ngerasa bahwa ada satu hal yang berbeda, kayak lebih berani aja gitu kan, ngelihat darah. Awalnya takut-takut mau diinfus kan, aku agak ngelihat ke bawah gitu ya, tapi aku mikir lah aku aja yang mendampingi takut itu, apalagi istri aku yang merasakan langsung, kenapa aku sepengecut itu ya kan. Akhirnya di saat itu aku berani menghadapi segala ketakutan itu. Akhirnya dari mulai kayak melihat, iya, maksudnya darah kamu yang diambil, kamu diinfus, kamu disuntik, terus diinduksi juga kan, terus perlengkapan rumah sakit kayak gitu tuh kayak mulai perlahan itu bersahabat gitu. Nah di saat itu kayak punya satu kekuatan untuk ya udah aku akan menemani kamu gitu kan, perjalanannya. Dan kenapa sih kita diinduksi ya waktu itu? Karena memang prosesnya itu kita akan normal ya lahirannya itu. Jadi dokter kita itu sudah bilang ke kita bahwa lahirannya itu insya Allah normal. Sampai akhirnya diupayakan untuk normal. Sampai akhirnya kamu masuk sampai ke subuh itu udah masuk ke pembukaan 67. Itu berasa banget ya pembukaan segitu, karena kamu tuh kayak ngerasa bener-bener di wajah kamu tuh kayak kesakitan banget di situ. Gimana sih rasanya sampai, kalau aku kan nggak merasakan, tapi kayak kayak merasakan juga itu, cuman kayak nggak ada rasa sakitnya, cuman merasakan sebatas empati aja, tapi itu berasa banget di hati. Ya aku ngalamin juga berasa banget ya. Ya toh sendiri setiap berapa menit sekali aku kayak gitu kan. Akhirnya kamu balik lagi ngeluh. Setiap aku bunyi itu sebagai kode sakit sakit gitu kan. Ya, tapi salut banget sih maksudnya kamu tetap berusaha ngelus aku gitu kan. Itu makasih banget. Karena itu ya support yang tak ternilai sebetulnya menemani rasa sakit ya. Dan di situ juga oh ya ada yang menarik sebetulnya saat sesi pembukaan itu berlangsung. Kamu tahu gak sih apa yang aku pikirin? Dari yang awalnya aku normal nih pembukaan itu aku kayak sholawat doa ya Allah gitu kan, aku istighfar dan segala macam, doa kayak Allahumma shalli ala Muhammad saya Allah mudahkan segala urusanku, terus kayak sholawat gitu kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kayak gitu semuanya gitu, sampai akhirnya saking aku udah nggak bisa ngomongin itu lagi, aku ngapain coba melogikan semuanya dengan pakai hitungan kayak yang 33, 34, 35, 36, kayak yang biar pikiran aku fokus kalau itu angka tetap akan berurut. Maksudnya gimana? Jadi aku tuh di kepala aku tuh sambil ngitung Fungsinya untuk
biar aku fokus ke angkanya, nggak fokus ke Oh, sakitnya. oke. Gitu kayak yang kan banyak udah doa tuh kayak yang ya Allah beri kekuatan, cuman aku nggak tahu, udah nggak bisa lagi nih aku kayak yang apa sholawat dan segala macam itu, akhirnya aku pakai cara lain, hitung angka mulai dari yang normal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai aku mulainya dari 33 3 4 5 salah itu kayak nggak tahu dia dapat apa, aku juga aneh sebenarnya pas lagi kontraksi itu kok pikiran aku bisa jadi ngitung angka gitu ya, Hmm. dan itu nggak diucapin kan, emang nggak ada, ya nggak bisa cerita juga aku, jadi setiap rasa sakit itu aku selalu ngitung 67 68 69 70 71 72 gitu. Nah itu sih yang menarik, nggak ngerti juga kenapa aku lakuin itu sebetulnya.